warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Eri dan juga kepada Bu Asih atas waktunya sehingga bisa kita berkumpul di ruangan ini. Nah, di sini kan pagi hari ini kita mau melaksanakan coaching nih ceritanya. Nah, sebelum kita mulai nih ya, saya mau menanyakan dulu nih, bagaimana kabarnya Bu Eri? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu Dwi. Alhamdulillah, semoga perjalanan coaching kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, sebelum saya lebih lanjut ya kepada Bu Eri dan kepada Bu Asih, perkenalkan ya di sini saya sebagai supervisor. Nah, sebelum melakukan percakapan ya untuk Bu Eri dan Bu Asih, ya kan, ada hal-hal yang harus kita bicarakan atau ada hal-hal penting yang memang harus dilakukan dan di dalam percakapan. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Bu Asih dan yang berperan sebagai coach adalah Bu Eri. Nah, untuk Ibu Asih yang berperan sebagai coach ya, ada beberapa hal yang harus Ibu tekankan nanti ya dalam diskusinya, yaitu dalam perbincangan nanti harus menggunakan prinsip-prinsip yang berparadigma coaching ya Bu ya. Nah, yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tak lupa juga yang kedua itu juga sebagai coach Bu Asih juga harus memiliki kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot serta menerapkan autirta dalam percakapan. Kira-kira sudah siap kita melakukan coachingnya? Semua siap ya. Buat kita mulai ya. Oke, assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Bu Asih. Kabarnya hari ini Bu Eri? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Saya lihat beberapa hari ini Bu Eri agak terlihat muram ya. Apakah ada permasalahan di kelas Ibu? Ada memang nampak ya Bu wajah saya muram ya Bu. Iya Ibu. Memang ada sedikit masalah di Bu Asih saya. Lalu kalau boleh tahu permasalahan apa dan tujuan apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini Ibu? Terima kasih Bu Asih. Jadi sebelum saya menceritakan tentang masalah saya di sini ingin mendapatkan tujuan dari perbincangan kita ini. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi atau rencana-rencana yang tepat untuk saya melakukan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira masalah yang sedang Ibu hadapi apa ya Bu? Begini Bu, kan saya kan Bu Asih kan nggak tahu saya ngajarnya di TK. Jadi dan di TK juga Bu Asih nggak tahu kan gimana keadaan di TK. Jadi sebenarnya bukan masalah yang gimana gitu ya Bu. Jadi yang saya hadapi cuman ada satu anak dalam proses pembelajaran yang kami buat di sekolah. Jadi satu anak ini saya lihat anak ini umurnya udah cukup dan juga dia saya lihat dia normal seperti anak-anak yang lainnya. Cuman pada saat proses pembelajaran dia tidak mau mengikuti situasi, maksudnya terutama dalam hal pembelajaran mengenal huruf-huruf itu dia memang sama sekali tidak mau. Walaupun usianya cukup ya, tapi dia belum matang seperti itu ya. Yang sebenarnya sudah matang Bu Asih, cuman itulah dia memang kalau kami sedang mengajarkan apalagi kami sedang mengajarkan di papan tulis kami mengenalkan huruf gitu kan Bu, dia memang nggak mau open, nggak mau lihat kami gitu, kadang-kadang nanti dia main gitu. Jadi masalahnya saya rasakan kenapa ya. Dari masalah yang Ibu Eri hadapi, kira-kira apa yang menjadi akar permasalahan anak tersebut Ibu? Jadi saya selaku guru wali kelasnya dan kami kan satu kelas ada berdua sama teman saya. Jadi di sini saya melihat bahwasannya dari permasalahan anak tersebut saya sudah menjumpai orang tua si anak. Jadi orang tua si anak tersebut
saya bertanya kepada orang tua si anak. Jadi orang tua si anak berkata seperti ini Bu, bahwasanya dia di rumah itu rupanya dia dikasih HP Bu. Jadi jangan, makanya dia tidak berfokus lagi untuk mendengarkan pelajaran yang apa yang ada di kelas itu, apalagi kalau untuk menulis dan tidak mau gitu Bu. Dan dia tidak mengenal huruf sama sekali, sedangkan kawan-kawannya sudah mengenal. Berarti dia lebih fokus dengan dunianya sendiri. Ya, terutama mungkin karena pengaruh dari gadget tersebut. Lalu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan terhadap masalah dan terhadap anak yang sedang mendapatkan masalah ini? Kondisi idealnya saya sebenarnya inginnya untuk ratingnya itu saya ingin 1 sampai 10, itu yang saya harapkan. Cuman kan mungkin dengan kondisi si anak mungkin belum bisa untuk 1 sampai 10, saya maunya dari 7 ke 8 atau 6 ke 7 aja. Saya rasa sudah senang gitu. Berarti untuk harapan Ibu untuk anak tersebut adalah ratingnya itu mencapai nilai yang maksimum ya Ibu, agar dapat pembelajaran itu diserapnya dengan baik. Saya ingin seperti anak-anak yang lainnya gitu. Iya, nah itu bagus sekali Ibu. Lalu bagaimana rencana yang akan Ibu terapkan terhadap masalah ini Ibu? Jadi setelah saya melihat permasalahan si anak tersebut Wasi, jadi si anak tersebut, kami melihat bahwasanya si anak tersebut dia lebih suka dengan permainan. Jadi dia suka dengan permainan, terutama yang saya buat, permainan yang saya buat pertama, saya membuat kartu-kartu huruf Wasi. Jadi di sini saya membuat kartu-kartu huruf berupa kartu huruf berwarna-warni. Jadi dia waktu saya memberikan kartu huruf berwarna-warni itu, saya lihat dia sangat antusias dan dia mendekati kartu huruf tersebut, dan dia bertanya kepada saya, "Bu, ini warna merah kan Bu?" Dia berkata, "Ini warna merah kan Bu?" "Ya Bu." "Iya," saya bilang. Lalu dia bilang, "Bu, ini hurufnya Bu apa warna merah ini Bu?" Dia tanya. Berarti kan di situ kan dia berarti memang suka dengan permainan. Lalu saya lihat lagi dia suka dengan games. Jadi karena kami lihat dia suka dengan bermain HP, jadi kami membuat juga seperti itu, tapi melalui laptop. Jadi game huruf. Jadi masih tetap melalui media elektronik yang Ibu terapkan terhadap anak tersebut. Lalu apakah langkah ini pernah dilakukan oleh guru lain sebelumnya? Langkah ini mungkin ada dilakukan sama guru yang lain kan Ibu. Cuman kan dengan permasalahan kami dan guru lain kan anaknya kan berbeda dan mungkin mendapatkan permasalahan yang berbeda juga. Kemudian setelah rencana ini sudah Ibu siapkan, ada rencana lain lagi yang akan Ibu tambahkan untuk anak tersebut agar lebih tertarik lagi dalam pembelajaran? Insya Allah saya akan merencanakan pembelajaran yang saya terapkan ini untuk pembelajaran dia di rumah. Jadi kan orang tuanya bisa dengan baik untuk menuntun si anak. Lalu kemudian di sini Ibu, siapa yang Ibu harapkan dapat mendukung dari kegiatan atau rencana yang telah Ibu siapkan ini? Jadi di sini saya mengharapkan dukungan yang pertama sekali saya harapkan terutama dari orang tuanya ya Bu Asi. Karena memang akar permasalahan ini mungkin dari rumahnya, karena terlalu sering bermain HP, jadi dan efeknya di sekolah sehingga dia tidak mau untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Jadi saya ingin dukungan yang besar dari kedua orang tuanya. Berarti kerjasama ya Ibu ya, antar terutama itu dari dukungan keluarga terlebih dahulu, agar si anak ini dapat benar-benar memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Kemudian Ibu, bentuk tanggung jawab apa Ibu yang akan Ibu terapkan dalam permasalahan ini? Jadi di sini saya ingin bentuk tanggung jawabnya itu si anak, saya ingin dia lebih bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang saya berikan selaku kami gurunya, dan saya tidak ingin memberikan tugas yang banyak juga Bu, tapi setidaknya saya ingin dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan, misalnya kami membuat kegiatan saya ingin dia berkomitmen untuk mau menyelesaikan. Berarti
kita ibu sebagai gurunya tidak ingin membebani terlalu Iya. membebani anak tersebut, tapi mengarahkan anak agar belajar sambil Iya. bermain Iya. seperti itu ya, walaupun menggunakan media elektronik sebagai media pembelajaran. Lalu kira-kira kapan ibu akan menerapkan rencana yang telah ibu siapkan? Insya Allah saya akan segera melaksanakannya Bu Asi. Alhamdulillah, semangat sekali ya ibu Iya. ya. Kemudian kira-kira berapa lama waktu yang ibu butuhkan untuk mengetahui hasil dari rencana yang telah ibu rencanakan ini? Mungkin saya akan melakukannya hal ini selama 2 minggu ke depan Bu Asi. Jadi selama 2 minggu ke depan itu memang saya tidak akan saya tidak melakukannya setiap hari Bu Asi. Jadi saya melakukannya di setiap hari. Gimana ya caranya? Setiap hari saya lakukan tapi dengan cara yang berbeda. Gitu, Bu Asi. Supaya si anak tidak merasa bosan. Berarti bertahap ya ibu ya, Iya. tidak dengan waktu yang instan ya ibu ya, untuk mengetahui hasil yang akan ibu harapkan. Iya. Kemudian komitmen ibu dan harapan ibu untuk ke depannya. Sini saya ingin harapan saya ke depannya atau komitmen saya itu saya ingin berkreativitas atau ingin memberikan yang terbaik untuk anak didik saya, terutama untuk anak yang sedang bermasalah atau yang sedang dalam masalah tersebut. Luar biasa ya ibu ya, semoga apa yang telah ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kemudian ibu, setelah kita melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan yang ibu rasakan saat ini? Terima kasih Bu Asi. Sepertinya setelah saya melakukan perbincangan dengan Bu Asi, kok rasanya banyak rencana-rencana yang akan saya terapkan. Itu banyak ide-ide yang sepertinya muncul setelah kita melakukan perbincangan ini Bu Asi. Dan juga saya merasa lega gitu Bu Asi. Alhamdulillah, saya juga bersyukur bisa mendengarkan curahan ibu. Kemudian ibu juga dapat menggali potensi diri ibu untuk memecahkan masalah ibu. Mudah-mudahan apa yang telah ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Semuanya kita sehat dan menjadi guru yang teladan untuk anak-anak kita ya ibu ya. Oke ibu, mungkin dari perbincangan ini ada kegiatan lain mungkin bisa kita akhirin ya ibu ya. Oke, iya, sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Asi. Ya baiklah ya kepada Bu Asi dan juga kepada Bu Dewi yang sudah melaksanakan coaching. Ya. Nah sebelum saya menanyakan lebih lanjut ya, saya tanyakan dulu nih perasaannya gimana kepada Bu Asi ini sebagai coach. Alhamdulillah di sini saya sebagai coach merasa senang Ibu Dwi karena dapat mendengarkan keluh kesah dari Ibu Eri selama ini yang menjadi ganjalan hatinya mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya, terima kasih. Bagaimana perasaannya Bu Eri? Ya, saya juga merasakan senang melakukan perbincangan Bu Asi barusan. Alhamdulillah ya. Nah ternyata coaching kita ini hari ini bermanfaat ya kan. Nah, sebelum kita akhiri nih ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Asi sebagai coach dan juga kepada Bu Dewi sebagai coach ya kan. Ini kepada Bu Asi ya sebagai coach. Nah kira-kira Bu Asi tadi kan sudah melaksanakan coachingnya ya kan. Saya sudah mendengar coaching Ibu ya. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu kepada Bu Asi sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah baik selama percakapan tadi? Hal baik selama percakapan tadi saya melihat Ibu Eri dapat menggali potensi dirinya seperti itu untuk dapat memecahkan masalah yang Ibu Eri hadapi sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki kira-kira Mas? Yang masih perlu diperbaiki mungkin dari diri saya dulu ya. Saya akan lebih kreatif seperti itu untuk menanyakan hal-hal yang dapat menggali pengetahuan Ibu Eri terhadap peserta didiknya seperti itu. Kemudian kalau dari Ibu Eri sendiri mungkin saya bersyukur Ibu Eri ini sudah dapat menemukan ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang terhadap permasalahan anak muridnya seperti itu. Ya baiklah Bu Asi ya. Kemudian yang ketiga Bu Asi, apa yang dilakukan untuk memperbaiki yang dianggap masih kurang tadi? Mungkin saya akan lebih belajar, kemudian
lebih berkonsultasi dengan teman, rekan sejawat. Dan untuk saat ini di era digital mungkin saya akan lebih sering lagi untuk searching seperti itu Ibu. Bagus tuh Bu Asih. Nah, setelah saya mendengar dari percakapan Bu Asih dan juga Bu Eri, ya kan, ini masukan saya untuk Bu Asih sebagai bos dari catatan saya. Ibu sudah punya prinsip kemitraan di dalam percakapan tadi, karena ngobrolnya setara ya, tidak ada perbedaan antara coach dengan coachingnya. Kemudian kedua, Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif dengan berusaha menggali kreativitas coaching untuk menghasilkan solusi-solusi yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi saya dengar untuk memaksimalkan potensi coaching. Kemudian yang keempat, Ibu sudah melaksanakan kompetensi-kompetensi inti sebagai coach. Nah, yang kelima dan yang terpenting ya Ibu Asih, Ibu sudah melakukan percakapan dengan alat virtual. Itu ya masukannya untuk Bu Asih sebagai coach. Baiklah, berikutnya ini pertanyaan kepada Bu Eri, karena Bu Eri tadi berperan sebagai coaching ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eri, kira-kira perasaannya setelah melakukan coaching tadi bagaimana? Alhamdulillah Bu Dwi. Jadi setelah saya melakukan coaching sama Bu Asih tadi, sepertinya di sini saya mendapatkan banyak solusi dan ide-ide, dan saya juga merasa baik dan senang di sini setelah kami melakukan perbincangan tersebut. Harapannya ya kepada Bu Asih dan juga kepada Bu Eri dan setelah melakukan coaching kita hari ini, jadi Bu Asih sudah mengetahui nih kira-kira apa yang memang dilakukan Bu Eri selanjutnya. Kemudian kepada Bu Eri juga menemukan solusi dan juga menemukan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Baiklah, saya rasa coaching kita hari ini bermanfaat ya. Dan kemudian kita juga sama-sama mengharapkan ya dari pembelajaran coaching ini ya, kita bisa menerapkan paradigma berpikir coaching untuk kehidupan sehari-hari, supaya proses pembelajaran untuk anak kita bisa lebih baik lagi. Kira-kira setelah kita melakukan perbincangan ya pada Bu Eri dan juga kepada Bu Asih, tidak lepas ya saya juga memiliki kekurangan atau kesalahan. Sebelum saya undur diri nih, saya ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf saya nih kepada Bu Asih dan juga kepada Bu Eri, mana tahu ada salah kata ya kan. Saling memaafkan. Baiklah. Nah, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.